Halo adik-adik, perkenalkan saya Kak Iin dari Makassar. Kak Iin adalah salah satu peserta dari kelas Ayo Dongeng Indonesia. Nah, kali ini Kak Iin akan bercerita dengan judul Burung Beo yang Setia. Nah, ini dia nih burung beonya. Yuk kita dengarkan sama-sama. Terkisahlah di suatu daerah di Sulawesi Selatan, seorang anak laki-laki, anak seorang petani yang bernama Ambo Upe. Ambo Upe ini sangat rajin dan patuh kepada kedua orang tuanya. Sehari-harinya, Ambo Upe menggembalakan kerbaunya yang berjumlah 3 pasang. Di suatu siang yang sangat terik, Ambo Upe menggembala bersama teman-temannya. Dia menggembalakan kerbaunya dan dirinya berteduh di bawah pohon asam yang sangat rindang. Tiba-tiba Ambo Upe terkejut. Bruk! Terdengarlah suara seperti benda jatuh. Ambo Upe melihat dan mendekat. Ternyata itu adalah seekor anak burung. Godong, ini anak burung, masih kecil lagi. Nah, belum kodong tumbuh bulu-bulunya. Mungkin ini terjatuh waktu mau dimakan dan dimangsa sama burung elang. Kama sayang juga. Ini burung yang kodong banyak luka-lukanya. Anak burung itu pun kemudian oleh Ambo Upe dibawa pulang ke rumahnya. Diberinya makan dan dirawat. Anak burung itu pun semakin besar dan tampaklah bahwa burung itu seekor burung beo. Betapa senangnya hati Ambo Upe. Burung beo itu pun sejak saat itu selalu dibawa ketika Ambo Upe menggembalakan kerbaunya. Nah, suatu siang di tempat menggembala kerbau, Ambo Upe beristirahat dan tertidur di bawah pohon yang rindang. Dan tanpa disadari, saat itulah seekor ular mendekati kaki Ambo Upe. Ular itu sepertinya bersiap-siap ingin mematuk Ambo Upe. Burung beo yang melihatnya segera menolong Ambo Upe. Burung beo dengan sigap mematuk juga si ular tersebut. Burung beo bahkan mematuk matanya si ular dan ular itu kesakitan hingga lari. Burung beo pun membangunkan Ambo Upe dengan cara mengipas-ngipaskan sayapnya ke telinga Ambo Upe. Dan Ambo Upe pun tersadar kejadian yang baru saja menimpanya. Dengan terharu, Ambo Upe membelai burung beonya. Merasa terharu dan membelai burung beo yang telah menyelamatkannya. Di hari-hari berikutnya, Ambo Upe membawa kerbau-kerbaunya merumput di padang rumput yang cukup jauh dari tempatnya kemarin. Tempat itu cukup jauh masuk ke dalam hutan. Dengan alasan padang rumput yang kemarin itu rumputnya sudah banyak yang kering akibat kemarau yang panjang. Teman-teman Ambo Upe tidak ada yang berani mengikutinya. Mereka takut dan khawatir nanti terjadi bahaya. Nah, benar saja. Karena sepi, saat Ambo Upe sedang asyik memperhatikan kerbaunya merumput, datanglah 2 ekor perampok yang tiba-tiba langsung mengikat si Ambo Upe. Ambo Upe diikat di sebuah pohon yang besar. Dan perampok itu menggiring kerbau-kerbau milik Ambo Upe masuk ke dalam hutan. Burung beo yang tidak tahu harus berbuat apa dan tidak bisa berbuat banyak
hanya bisa mengawasi kejadian tersebut. Burung beo pun mengikuti langkah-langkah kerbau yang digiring masuk ke dalam hutan oleh perampok. Ternyata kerbau-kerbau itu dikandangkan di sebuah gua di tengah hutan. Dengan cepat si burung beo terbang meninggalkan gua dan melaporkan kejadian yang menimpa Ambo Upe kepada orang tuanya. Orang tua Ambo Upe pun tadinya kesulitan lihat gerakan burung beo yang seolah-olah memberikan isyarat. Tapi akhirnya mereka pun mengerti. Kenapa ini burung beo, Bapak nah? Bapak nah Ambo Upe, coba lihat ini burung beo. Kenapa dia gelisah sekali? Baru dia pulang, tidak ada kodong Ambo Upe. Di mana itu Ambo Upe? Jangan-jangan terjadi sesuatu sama anakku. Ibu Ambo Upe pun terlihat panik. Mereka pun mengikuti arah terbang si burung beo. Dan mereka pun mengikuti arah terbang burung beo untuk masuk ke dalam hutan. Dan sesampai di dalam hutan, orang tua Ambo Upe pun melihat Ambo Upe yang terikat di pohon. Ikatan Ambo Upe pun dilepaskan dan Ambo Upe menceritakan kejadian yang baru saja menimpanya. Dia pun menceritakan bahwa dirinya dan burung beo mengetahui tempat di mana kerbau-kerbau itu disembunyikan oleh perampok. Mereka pun pulang untuk menyusun rencana. Warga pun merasa gembira atas informasi Ambo Upe. Dan warga mengikuti arah langkah burung beo dan Ambo Upe. Mereka memasuki hutan yang sangat lebat. Nampaklah beberapa dahan dan ranting yang patah pertanda sering dilewati orang dan hewan. Warga pun terheran-heran kepada burung beo yang pintar. Pintarnya ini burung. Wah, pintar sekali ini burung, kata beberapa warga. Akhirnya tibalah mereka di sebuah gua dalam hutan. Ada beberapa kerbau yang ditambatkan di depan gua. Dengan hati-hati, warga mengepung gua tersebut. Dan tertangkaplah 2 perampok yang tinggal di dalam gua. Warga pun beramai-ramai menggiring 2 orang perampok itu beserta hasil jarahannya berupa berpuluh-puluh ekor kerbau. Ambo Upe pun kembali terharu memandang burung beonya yang sangat pintar dan setia. Burung beo yang tahu membalas kebaikan Ambo Upe yang pernah menolongnya. Dahulu Ambo Upe menolong seekor burung, kini dia memetik buahnya. Sudah ditolong pula oleh burung beo yang pernah ditolongnya. Itulah cerita Kak Iin tadi berjudul Burung Beo yang Setia.